Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Gimana persiapan untuk UTBK-nya? Semoga persiapannya makin matang ya. Nah, kita lanjutkan bahas soal UTBK hari ke-6. Sebelum itu, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, ini untuk nomor 1 ada di soal nomor 11 video sebelumnya ya. Jadi saya menyuruh teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Untuk soal ini mudah banget ya teman-teman. Perbandingan nilai Uyuy dan Petong adalah 5:6, sedangkan perbandingan nilai Robi dan Uyuy adalah 11/6. Jika Cagun menghitung nilai mereka yaitu 660, berapakah rata-rata nilai mereka? Oke. Sebenarnya 5:6 dengan 11:9 ini adalah jebakan teman-teman. Karena yang diketahui Cagun menghitung nilai mereka yaitu 660. Berapakah rata-rata nilai mereka? Ya udah. Berarti kan tinggal rata-rata 660 kita bagi dengan berapa orang sih? 3 kan? Nah, bagi 3 aja. Berapa tuh? 220. Nah, mudah banget ya. Oke, C. Lanjut. Nah, teman-teman, ini nomor 2. Trapesium ABCD dengan CE banding EB sama dengan DF banding FA, yaitu 1:2. Berarti kalau misalnya kita tulis CE itu kan ini kan. Nah, C itu ini katanya 1:2 kan. Sama EB, berarti kan ini. Nah, ini 2 kan. Nah, kemudian DF banding FA. DF kan yang ini tuh. DF juga 1, FA-nya adalah 2. Berarti kita bisa tulis di sini kan. Nah, di sini tuh 2. Jadi perbandingannya 1:2. Berapakah nilai EF? Berarti EF itu yang ini ya. Nah, misalnya X. Nah, gimana caranya kita memiliki dua pernyataan, teman-teman? Pernyataan 1, CD dikurangi 2AB sama dengan 3. Pernyataan 2, 2CD dikurangi AB sama dengan 9. Nah, kita coba di pernyataan 1. CD dikurangi 2AB sama dengan 3. Apakah ini membantu untuk menjawab nilai EF? Enggak, teman-teman. Kenapa enggak? Karena di sini masih ada CD-nya enggak tahu nilainya berapa, AB pun ya enggak tahu gitu kan. Ya berarti enggak bisa nih, belum cukup gitu kan untuk menjawab pertanyaan. Begitupun yang nomor 2. Ini pun sekilas ya sama dengan yang ini kan, pernyataan 1. Dia itu belum cukup karena AB dan CD-nya belum diketahui. Berarti ini kita silang aja kan. Nah, teman-teman jangan langsung menjawab gitu kan, karena kita belum coba kalau digabung. Coba misalnya kita gabung ya. Nah, kalau misal kita gabung, kan itu ada CD dikurangi 2 kali AB sama dengan 3. Kemudian 2CD. Nah, langsung aja teman-teman biar mau dihilangin yang mana? Karena di sini ada 2, berarti AB-nya kita hilangin ya. Kali 2 kan? Nah, berarti kalau kita kali 2, 4CD. 4CD kita kurangi dengan 2AB, ya enggak? Sama dengan 2 kali 9 itu berapa? 18. Nah, berarti kalau misalnya kita kurangi apa jumlah kan? Karena dia sama, berarti kita kurangi kan? Nah, berarti coret-coret. Nah, kalau saya gini teman-teman, kalau dia 1 dikurangi 4 itu negatif kan? Nah, kalau saya dari bawah ke atas, gak apa-apa gitu kan. 4 kurang 1, 3CD. Sama dengan 18 kurang 3, berapa? 18 kurang 3 itu adalah 15. Maka CD-nya adalah 5 ya, teman-teman. Nah, kalau udah ketemu CD 5, berarti di sini kita tahu dong. Kalau kita masukin CD 5, berarti 5 kita kurangi dengan 2 kali AB.
yang sama dengan 3. Maka negatif 2 kali AB sama dengan 3 dikurangi 5 kan? Negatif 2. Maka AB-nya adalah 1. Karena negatif bagi negatif. Nah, kita udah ketemu AB1, CD 5. Berarti kita bisa ke sini kan? Ini 5, ini 1. Nah, apakah ini bisa menjawab pertanyaan? Kalau kita misalkan si F ini kita kasih garis lagi nih. Garis bantu sampai sini, misalnya di sini O. Nah, berarti kita bisa mengetahui panjang FO ini dari mana, teman-teman? Coba kita lihat dari mana. Pinter. Dari ADB kan. Coba kita gambar ADB di sini. Kurang lebihnya kayak gini kan. Nah, kemudian di sini ada FO. Dan di sini AB, kemudian di sininya D, gitu kan. Nah, di mana perbandingan ini itu adalah 1 sama 2. Kemudian di sini ada 1 dan ini kita yang ditanyakannya. Nah, gimana? Berarti kemarin kan kita udah belajar perbandingan. Di video sebelumnya kita belajar loh. Gini kan teman-teman, bahwa ini tuh ini ke sini bagi ini ke sini gitu kan. Kemudian ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Nah, berarti dapat diketahui bahwa 1 per 1 tambah 2 kan, 3 sama dengan X kan, X per 1. Maka X-nya berapa? Ya tetap kan, 1 per 3. Nah, dapat X-nya 1 per 3. Setelah itu, kita nyari ini X, ini jangan X lagi deh. Misalnya ininya Y. Nah, kita nyari Y, Y itu kan EF tuh. Nah, gimana cara nyari Y ini atau EF? Ya udah, berarti kan kita udah tahu FO. Ya udah, ini garis panjang ke sini. Berarti ya tinggal lihat segitiga yang ini kan, CBD gitu kan. Kita lihat segitiga CBD. Di sini itu kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, gitulah. Ini C, ini D, ini B. Dimana di sini ada garis apa nih? Garis gini, kemudian di sini F kan. Di sini O, di sini E gitu kan. Nah, perbandingannya gimana? Sama. Kita lihat yang ada perbandingannya, ini 1:2. Berarti di sini 1, di sini 2. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi untuk perbandingannya jangan lihat nilai kecilnya dulu ke yang gede, tapi lihat dari apa ya? Dari ujung gitu kan. Ini pun dari ujung kan. Dari ujung ke sini, berarti ini pun dari sini. 2. Kemudian 2 tambah 1 itu kan diper ya. Kemudian tinggal ini sama ini gitu. Jadi di sini itu kita tahu bahwa 2 per 2 tambah 1, 3 sama dengan ini apa sih? Nah, ini itu kan EO itu apa? EO itu kan EF ditambah FO kan? Nah, EF itu berarti ya EF ditambah FO tadi berapa? Ini kan X ini. FO, teman-teman. Berarti sepertiga. Nah, sepertiga. Kemudian kita bagi dengan ya yang ujung ini kan. C apa nih? CD ini tuh. Dimana CD itu 5. Ini 5. Nah, berarti bagi 5. Nah, setelah ini kita kali. Si 5-nya kita kali ke sini. Dapat berapa coba? Dapat kan 10 per 3 nih. 10 per 3 sama dengan EF tambah sepertiga. Jadi EF-nya berapa? Ya udah, 10 per 3 kita kurang dengan sepertiga. Berapa? 9 per 3. Berapa 9 per 3? 3, teman-teman. Nah, ini kita nulisnya mundur, gak apa-apa. Berarti jawabannya adalah 3. Artinya apa, teman-teman? Pernyataan 1 dan pernyataan 2 kalau digabung itu memenuhi. Jawabannya adalah C, teman-teman. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Lanjut, nomor 3. Oke, di sini nomor 3 kita ganti warna. Segitiga sama sisi, teman-teman. Lihat, segitiga sama sisi ABC dengan AB itu adalah 4 dan PA, BQ, RC berpotongan di titik O. Ini ya. PA, RQ, BQ itu berpotongan di titik O.
Berapakah panjang BP? BP itu yang mana? Yang ini kan. Nah, pernyataan 1, BQ dan CR adalah garis tinggi. Pernyataan 2, BQ garis bagi. Oke, sebelum kita menjawabnya, saya akan review teman-teman. Misalnya ada sebuah segitiga nih. Segitiga misalnya kayak gini kan. Nah, kalau dia dikatakan garis tinggi, nah kalau dia garis tinggi, misalkan kita buat garis nih. Nah, dia itu dikatakan garis tinggi, ya dia itu ya harus tegak lurus gitu kan. Berarti 90 derajat nih sudutnya. Kalau dia dikatakan garis tinggi. Nah, ada lagi kalau dia dikatakan garis bagi, taruhlah ini segitiga yang bagus gitu kan, garis bagi. Nah, ya udah misal dari sini ke sini garis bagi. Ya dia itu membagi sudut menjadi sama besar gitu. Jadi sudut ini dengan sudut ini sama. Kalau dia garis bagi, ingat. Kalau bagi ya membagi sudut gitu. Sama besar. Nah, ada lagi kalau dia dikatakan garis berat. Nah, yang namanya juga berat kan, garis berat. Bukan berat hidup ya, berat beban hidup, bukan. Garis berat itu berarti ingatnya berat gitu kan. Kalau kita bagi, nah dia itu membagi sisi sama besar. Jadi sisi ini sama sisi ini sama. Itu namanya garis berat. Di sini ibaratnya di bawah berat, aduh berat banget gitu ya. Kalau garis bagi, membagi sudut sama besar. Kalau garis tinggi, dia itu tegak lurus. Atau nanti sudutnya 90 derajat. Paham ya? Nah, sekarang kita ke pernyataan 1. BQ dan CR adalah garis tinggi. BQ dan CR adalah garis tinggi. Nah, otomatis si AP pun garis tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena dia itu kan memotong di satu titik. Nah, ini kan titik O. Kalau dia BQ-nya adalah garis tinggi dan CR-nya juga garis tinggi, dia harusnya AP itu ya garis tinggi juga. Kemudian ada apa ya? Ada keistimewaan lagi, teman-teman. Dia itu kan segitiga sama sisi ya. Kalau misalnya segitiga sama sisi, kita misalnya nih, ini segitiga sama sisi ya. Nah, kalau dia segitiga sama sisi, kalau misalnya dia itu dikatakan garis tinggi, nah otomatis dia juga double gitu kan. Dia garis tinggi, kemudian garis bagi juga, bukan bagi, berat gitu kan. Jadi tiga-tiganya memenuhi teman-teman kalau dia segitiga sama sisi, ingat ya. Berarti dapat disimpulkan kalau BQ dan CR adalah garis tinggi, ya dia juga garis bagi dan juga garis berat gitu. AP pun garis berat. Kalau misalnya AP garis berat, berarti di sini sama dong. Kan garis berat itu membagi kan. Nah, kita tahu bahwa AB-nya itu adalah 4. AB itu kan ini. AB 4. Ya AC pun 4 kan, karena kan segitiga sama sisi. Ini pun ya 4 juga. Nah, berarti kalau dia 4, 4, 4, ya bagi 2 aja kan. Si X-nya dapat berapa? 2, teman-teman. Berarti pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab. Gitu, teman-teman. Sekarang yang pernyataan 2. BQ garis bagi. Nah, sama seperti tadi, BQ garis bagi. Ya udah, ini juga garis bagi gitu kan. Kalau garis bagi itu sebenarnya kan sudut tuh. Tapi BQ garis bagi pun dia juga harusnya garis berat dong. Bisa garis berat gitu kan. Ya udah, AP pun garis berat juga. Berarti ya sama, jawabannya 2 gitu, teman-teman. Jadi enaknya kalau segitiga sama sisi itu kayak istimewa gitu kan. Kalau dia garis tinggi, ya include garis bagi sama garis berat gitu ya. Berarti pernyataan 1 aja cukup, pernyataan 2 aja cukup gitu. Berarti jawabannya apa, teman-teman? Berarti jawabannya yang D, teman-teman. Jadi dia itu pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan pernyataan 2 aja cukup. Lanjut nomor 4. Oke, kayak tadi, tapi ini beda sama kaki, teman-teman. Segitiga ABC sama kaki. AB sama dengan AC. Oke, AB sama dengan AC, berarti di sini ya sama kakinya. Nah,
Sudut CAP, mana CAP? CAP berarti dia itu 35, berarti di sini ya, 35 derajat. Nah, berarti berapakah sudut ABP? Sudut ABP, kemudian mana yang ABP dulu? ABP, berarti yang ini ya. Nah, teman-teman perhatikan dulu di sini pernyataan satu itu AP adalah garis tinggi, mana AP? Nah, kalau AP garis tinggi, ya udah, berarti kan tadi apa garis tinggi? Dia itu ya tegak lurus kan, berarti ini sudutnya 90. Nah, oke teman-teman, dari sini kita bisa tahu nggak sudut C atau ACP? Berarti ACP itu kan sebenarnya sama dengan sudut ABC kan? Ya nggak? Karena dia itu segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, ya sudut ininya sama teman-teman. Kalau dia segitiga sama sisi, ya ini sama semua gitu. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini gitu kan. Kalau dia segitiga sama kaki. Otomatis kita cari C pun akan menjawab sudut ABP gitu. Coba gimana cara mencari ACP? Sudut ACP itu adalah 180 kita kurangi dengan ini kan 90 ditambah 35, ya enggak? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Maka 180 kita kurangi dengan berapa nih teman-teman? Berarti 125 ya. 125, ya enggak? Nah, 180 dikurangi 125 itu jawabannya 55 ya teman-teman. Jadi sudut ACP itu 55. Yang sudut ACP itu sama dengan sudut ABP, yaitu 55 teman-teman. Maka pernyataan satu aja cukup untuk menjawab. Kita lihat pernyataan 2. CR melalui titik potong AP dan BQ. Mana CR? Ini kan CR. Nah, kalau kita gambar nih, ini kan segitiga sama kaki nih. Taruhlah ini aja yang samanya ya. Nah, kalau kita membuat di sini ABC, katanya CR melalui titik AP dan BQ. AP dan BQ-nya gimana? Ya bebas kan, kita nggak tahu ini garis bagi kah, garis tinggi kah, atau garis berat. Ya bebas, misalnya kita garis bebas deh. Nah, misalnya kayak gini, kemudian ini P ya, kemudian BQ kan, BQ-nya ya kayak gini misalnya kan. Nah, ini BQ. Ya udah, CR itu berarti ini yang ini kan berpotongan kan ya kan, melalui titik potong. Nah, berarti ini titik potongnya kan. Nah, gitu. Ini tuh CR. Nah, apakah dengan ini kita bisa menjawab? Tidak, teman-teman. Kenapa tidak atau belum cukup? Ya, karena kita nggak tahu AP-nya apakah garis tinggi, ataukah garis berat, atau garis bagi. Kan kita nggak tahu, ini masih tanda tanya. Jadi, kita nggak bisa menentukan sudut ABP. Pernyataan 2 tidak cukup, maka jawabannya adalah A ya. Pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 aja tidak cukup. Lanjut, nomor 5. Oke, nomor 5, sebanyak M liter alkohol A 60% dicampurkan dengan N liter alkohol B 70%. Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68%, maka persentase alkohol A dalam larutan campuran adalah, nah ini kayak apa ya? Kayak rata-rata gabungan, teman-teman. Jadi misalnya itu tuh si campurannya itu misalnya X gab ya. X gab, ini bukan rata-rata ya. X gab itu ya berarti misalnya N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2, kemudian kita bagi dengan ya N1 ditambah N2 dong. Ya enggak? Nah, ini teman-teman ingat ya. Di sini tuh kita kotakin deh. Nah, gitu kan biar enak.
Nah, setelah itu kita bisa mengerjakannya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita harus cari tahu dulu nih, misalnya X1-nya berapa? Coba, misalnya dia itu, ini N1 misalnya kan. Si M itu N1, berarti N1 sama dengan M, kemudian X1-nya, ya berarti ini kan, 60%. Kemudian N2-nya berapa? N2-nya ya berarti N dong. Kemudian N, bukan N, X2-nya itu adalah 70%. Dan X gabnya kita tahu, yaitu adalah 68%. Nah, berarti kalau udah kita tulis semua, kita yang ditanyakan itu adalah persentase alkohol A dalam larutan campuran. Nah, oke, berarti kita masukin dulu ya. X gabnya adalah 68%. 68% sama dengan N1-nya adalah M. X1-nya adalah 60%. Kemudian ditambah N2-nya N. X2-nya adalah 70%. Kita bagi dengan jumlahnya berapa sih? Ya M tambah N aja kan. Kali silang nih. Dapat 68% M ditambah 68% N. Sama dengan 60% M ditambah 70% N. Nah, kita gabung yang sukunya sama, berarti ini sama ini ya. Berarti 68% dikurangi 60% ya, dapat berapa? 8% ya. 8% M sama dengan 70 kurangi 68, 2. Ya nggak? Berarti 2% kan? Berarti 2% untuk di sini N-nya gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kita buat perbandingannya M banding M, berarti M banding N itu adalah 2% banding 8%. Maka dapat seperempat. Nah, oke teman-teman, seperempat ini ya perbandingan ini ya teman-teman, bukan jawabannya. Jadi jawabannya 25 dong, enggak. Ini tuh perbandingannya. Yang ditanya apa? Persentase alkohol A dalam larutan campuran. Ya udah, berarti alkohol A itu berapa sih? Yang mana A? Yang A itu kan M. Ya udah, 1 dari berapa? Karena ya dicampur kan. Ya udah, berarti 4 tambah 1 atau 1 tambah 4. Karena dia itu adalah nanyanya persentase, ya udah kali 100%. Maka didapat 1/5 teman-teman. 1/5 kali 100%. Dimana 100 bagi 5 itu adalah 20 ya. Maka jawabannya adalah 20%. Oke, yang C. Lanjut, nomor 6. Agar garis ini, yang ini, dan yang ini saling tegak lurus, maka M itu harus berapa? Oke teman-teman, kita harus masuk ke konsep gradien teman-teman. Kalau gradien 1 itu sama dengan gradien 2, itu dikatakan gradiennya adalah sejajar teman-teman. Tapi kalau dia tegak lurus, gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan negatif 1. Nah, dari sifat ini berarti kita tahu dong. Kita harus tahu dulu gradien itu gimana sih definisinya kan. M itu bisa jadi delta Y per delta X. Kemudian bisa jadi turunan. Bisa lagi, apalagi teman-teman. Nah, ada lagi nih, gradien itu bisa dari ini teman-teman. Misalnya ada garis Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini adalah gradien. Jadi yang nempel di X itu adalah gradien dengan syarat ini Y-nya ya kayak gini bentuknya gitu kan. Si Y-nya jangan ada 2, 3, 4. Harus Y sama dengan. Nah, berarti dari sini kita buat Y sama dengan aja kan. Biar nanti dapat gradiennya itu yang nempel di X. Oke, kita rubah bentuk ini atau mau tulis dulu. Tulis dulu deh. Karena dia M plus 1 X ditambah 2M minus 5Y sama dengan 8. Maka kalau kita buat Y sama dengan, dia itu kan 2M min 5Y sama dengan minus kan, minus ini kan, minus M plus 1 X plus 8.
Jadi Y-nya itu berapa? Y-nya adalah, ya bagi dong, ini kan dibagi. Min M plus 1 per 2M minus 5 X plus sesuatu gitu kan. Ini nggak usah sih. Nah, ini kan gradien teman-teman, yang nempel di X. Nah, gitu ya. Ini gradien 1 misalnya, dia itu M1 misalnya. Nah, berarti untuk M2-nya yang ini dong. Kita tulis lagi biar sama. M minus 2 X minus 4Y sama dengan 2M. Maka kita tahu bahwa minus 4Y sama dengan minus M min 2 X ditambah 2M. Maka Y-nya berapa? Minus M min 2 X per, ini kan min 4 ya. Pindah ruas min 4. Ditambah sesuatu gitu kan, gak usah ditulis. Nah, berarti dia itu gradien 2-nya yang ini dong. Nah, ini kan. Berarti ini itu bisa kita bilang M2. Nah, setelah itu gimana? Kita ke syarat dia biar tegak lurus, teman-teman. Berarti kita kerjakan di sini tegak lurus itu ini kan syaratnya. M1 kali M2 adalah negatif 1. Berarti M1-nya ini nih. Negatif dari M plus 1 kita bagi dengan 2M minus 5. Kemudian kita jangan sama dengan kali dengan ini kan M2. M2 itu ini negatif sama negatif udahlah jadi positif gitu kan. M min 2 bagi 4 itu harus negatif 1. Nah, coba misalnya kita kali silang yang ini. Yang ini kita kaliin dulu deh. Yang bawah kaliin, yang kanan kaliin. Dapat negatif, ininya dalam kurung yang besar. M kali M kuadrat. Kemudian M kali min 2M. Ditambah M minus 2, ya enggak? Untuk yang atas. Kemudian yang bawahnya mau langsung aja ya. Negatif berarti 4 kali 2M kan 8 tuh. Berarti negatif 8M. Ini aja negatif 20. Kalau kali negatif ya jadi positif 20. Nah, ini negatif semua teman-teman. Atau bisa ditukar gak apa-apa sih. Biar gak bingung langsung aja kita kali dalam. Negatif M kuadrat minus. Jadi positif ya 2M minus M plus 2. Ini plus 8M. Kemudian ini negatif 20. Sama dengan 0. Maka didapat minus M-nya tetap 2M sama ini kan jadi 1M. 1M tambah ini 9M teman-teman. Kemudian negatif 20 plus 2 berarti negatif 18. Didapat negatif M kuadrat. Tadi itu dapat plus 9M. Kemudian minus 18 ya. Minus 18 sama dengan 0. Biar yang ini enggak negatif kali negatif 1. Jadi dapat M kuadrat minus 9M plus 18 sama dengan 0. Oke, cari akarnya. Berarti di sini M, di sini M. Berapa kali berapa hasilnya 18 dijumlahin hasilnya 9? 6 sama 3. Biar jadi positif, biar ininya negatif dijumlahinnya. Negatif, negatif. Jadi didapat M-nya itu adalah berapa? M-nya 3 atau M-nya adalah 6. Maka yang paling tepat adalah C. 3, teman-teman. Oke, nomor 7. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang pekerja. Setelah dikerjakan dalam 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, oke, berarti dia itu sepertinya perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak pekerja, maka waktunya akan semakin sedikit. Jadi berbalik ya. Ini mudah banget teman-teman, tinggal kita tulis gini caranya ya. 30, dia itu 25. Kemudian, nah, setelah dikerjakan 20 hari, ya udah berarti ibaratnya gini, dia itu kan dikerjain 20 hari. Kita kurangi 20 kan, berapa sisanya?
Berarti 10 kan? Nah, 30 kurang 20, 10. Dia itu ya tetap 25 gitu. Nah, setelah dikerjakan 20 hari, pekerjaan dihentikan 8 hari. Ya udah, kita hentikan lagi 8 hari. Berarti 8 kan? 10 minus 8 berapa? 2. Nah, 2 itu untuk berapa orang gitu sisanya. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita fokusnya ke sini, teman-teman. Nah, ini. Jadi, karena dia itu, teman-teman sepakat ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti 10 per 2 sama dengan, kita balik nih, X per 25. Maka X-nya adalah berapa? 25 kali 10 berarti 250. Kita bagi dengan 2. 250 bagi 2 berapa? 125 ya. Jadi X-nya adalah 125, teman-teman. Maka yang ditanyakan itu adalah banyak pekerja tambahan. Ya udah, karena pekerjanya adalah 25, ya 125 kita kurangi 25. Berapa tuh? 100. Jadi ini pekerja tambahannya adalah 100 orang. Jawabannya C. Oke ya. 8. Jika X 23 per 50 dari 100, Y adalah akar pangkat 3 dari 125 kuadrat, dan Z adalah akar Y kuadrat plus X per 2. Maka nilai X tambah Y min Z adalah berapa? Oke teman-teman, ini mudah ya. Jadi si X-nya itu adalah 23 per 50 dari itu kan kali 100. Maka 100 bagi 50 aja kan dapat 2 tuh. 2 kali 23 berapa? 46. Nah, X-nya 46, kemudian Y-nya berapa? Y-nya adalah akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2. Gimana coba? Ya udah, gini aja teman-teman. 125 pangkat 2 per 3, ya nggak? 125 itu berapa pangkat berapa sih? 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Karena pangkat dipangkatin lagi itu dikali, berarti coret. Nah, sisanya adalah 5 kuadrat, yaitu 25. Oke, dapat XY-nya. Kemudian yang Z. Yang Z itu adalah akar pangkat, berapa nih? Akar pangkat 2 dari Y kuadrat. Y-nya ada 25. 25 kuadrat. 25 kuadrat ya nantinya 25 aja kan. Nah, 25 teman-teman. Belum ya, belum dijumlahkan dengan X per 2. X-nya adalah 46 bagi 2. Ya, 23 lagi kan. Jadi jawabannya adalah ini berapa? 48 teman-teman. Maka yang ditanyakan adalah X tambah Y min Z. X tambah Y min Z. X-nya adalah 46. Y-nya adalah 25 dan Z-nya adalah 48. 46 tambah 25 adalah 71, kita kurangi dengan 48. Yang belakangnya 3 itu hanya 23, berarti 23 jawabannya. Oke, jawabannya C. 9. Oke, untuk nomor 9, selisih uang Santi dan Aldo adalah 80.000. Jika Santi memberikan 20% uangnya kepada Aldo, maka uang Aldo akan menjadi 2 kali lipat uang Santi. Jumlah uang Santi dan Aldo adalah berapa? Oke teman-teman, kita tulis dulu yang diketahuinya. Dia itu misalnya S dan A aja ya. S itu untuk Santi dan A itu untuk Aldo. Nah, katanya selisihnya berarti ya S dikurangi A atau A dikurangi S sama aja. Kita lihat nanti mana yang besar, itu adalah 80.000. Nah, berarti ini jika Santi memberikan 20% uangnya kepada Aldo, maka uang Aldo akan menjadi 2 kali lipat uang Santi. Jadi gini teman-teman, misalnya kita sama dengankan dulu uang Santi dengan uang Aldo nih. Ini uang Santi, ini uang Aldo. Nah, Santi memberikan 20% uangnya kepada Aldo. Berarti si Aldo jadi bertambah dong. Bertambah berapa? 20% dari Santi, ya nggak? Nah, sedangkan si Santi, ya dia memberi ya harusnya dia berkurang dong. Berkurang 20% dari Santi juga kan. Nah,
Efeknya apa ketika Santi memberikan kepada Aldo? Maka uang Aldo akan menjadi 2 kali lipat uang Santi. Ini kan uang Aldo nih. Yang di sini kan uang Aldo tadi. Dia itu akan berapa? 2 kali lipat uang Santi. Berarti ini uang Santi. Ya 2 kali lipatnya dong. Nah gitu. Ini dalam kurung. Paham nggak? Semoga paham ya. Oke, berarti di sini kita kerjain aja. Ini kan 1 ibaratnya kan. Atau 100% lah. 100% dikurangi 20% ya 80%. Berarti di sini tinggal 80% S dikali 2. Sama dengan ini itu berapa? A ditambah 20% S. Kalau persennya mau dihilangin nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti ini tuh kan 80% itu 0,8 kali 2, 1,6. 1,6 S sama dengan A ditambah 20% itu kan 0,2. 0,2 S. Maka dia bisa dikurangi dengan ini kan. Jadi A-nya berapa sih? 1,6 kurangi 0,2. Berarti 1,4 ya. 1,4 S. Oke, kita keep dulu yang ini. Masukin kemana? Karena kita punya ini nih. S min A sama dengan 80.000. Jadi si A-nya adalah 1,4 S. S dikurangi 1,4 S. Sama dengan 80.000. Satu lagi. Nah, ini kan 1. 1 dikurangi 1,4. Berarti 0,4. 0,4 S sama dengan 80.000. Maka S-nya berapa? Ya 80.000 kita bagi dengan 0,4 itu berapa sih? 4/10 kan ibaratnya 4/10 ya udah sih 10-nya kita jadi ke atas kan. Jadi tinggal 8 dibagi 4 2 berarti 2 apa? 200.000 ya. S-nya adalah 200.000. Nah, kalau S-nya 200.000, si A-nya berapa teman-teman? Ya kali ini aja kan. Jadi si A itu adalah 200.000 dikali dengan 1,4 itu adalah si A-nya kan. Jadi A-nya berapa? 14 kali 2, 28. 0, 0, 0, 0. Maka ketika yang ditanyakannya adalah Santi dan Aldo dijumlahkan, ya udah 2800 ditambah S yaitu 200, 000. Jadi berapa? 480.000. Jawabannya adalah B. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 10. Sebuah pita dipotong menjadi 4 bagian. Bagian A panjangnya 50% dari panjang awal. Kemudian panjang pita B sepanjang sepertiga dari pita awal. Pita C sepanjang sepertiga dari pita B. Maka berapakah panjang pita D dari pita C? Oke teman-teman. Misalkan untuk panjang awalnya itu X gitu kan. Panjang awal itu sama dengan X. Berarti dia kan dibagi 4 bagian nih. Bagian A itu 50% dari panjang awal ya. 50% itu ya setengah kan. Setengah dari panjang awalnya X gitu aja. Kemudian yang B itu sepanjang sepertiga dari pita awal. Ya udah sepertiga dari X. Kemudian yang C itu apa? Sepertiga dari pita B. Berarti sepertiga dari B. Di mana B-nya adalah sepertiga X. Ya udah. Sepertiga kali B-nya sepertiga X. Jadi jawabannya 1/9X. Itu untuk yang C. Maka berapakah panjang pita D dari pita C? Coba gimana teman-teman? D itu kan dari mana taunya? Oke, pintar ya. Dari A tambah B tambah C tambah D itu adalah X kan? Ini kan panjang awal tuh. Jadi si D itu sebenarnya ya X kurang A kurang B kurang C gitu kan. X kurangi A-nya adalah seperdua X minus B-nya adalah sepertiga X, C-nya adalah 1/9X. Nah, coba gimana teman-teman?
Untuk ini itu kan kalau misalnya kita jadi berapa teman-teman enaknya? Jadi 18 aja ya. 18. 18 bagi berapa nih? 1. Ya 18 dong. Berarti 18 dong. 18 ibaratnya di belakangnya udah X semua deh. 18 bagi 2 berarti 9. 18 bagi 3, 6. 18 bagi 9, 2. Berapa nih? Ini aja 15, 17. Berarti kan 18 kurang 17, 1. Jadi 1/18X. Nah, ini adalah D. Yang ditanyakan, berapakah panjang pita D dari pita C? Ya udah, pita D itu kan 1/18X. Dari apa? Dari pita C. Pita C itu apa? Ini kan 1/9. Nah, 1/9X. Coba kita terjemahkan. Maka, berapakah panjang pita D dari pita C? Coba. Berapa? Setengah kah? Sepertiga kah? Seperempat kah? Jadi, panjang pita D itu adalah berapa, teman-teman? Setengahnya dari apa? Dari pita C. Ya nggak? Ini D, ini C kan? Coba, 1/9 kali 1/2. 1/18 kan? Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Paham ya? Untuk nomor 11 ini teman-teman kerjakan di kolom komentar. Pokoknya di outret dulu. Kalau udah tinggal isi di kolom komentar ya. Oke, untuk pembahasannya kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Terakhir, jika teman-teman suka like, jika tidak suka dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.